Halo rekan-rekan Skambal 2 TV yang hijau kali. Hari ini adalah tanggal 16 Agustus. Besok kemerdekaan Indonesia Pak ya, tanggal 17. Dan PSMS Medan benar berlatih, tapi masih diikuti 4 pemain. Mungkin yang dari luar karena kebijaksanaan PPKM dan lain sebagainya. Tapi kita tanya sama Pak King dulu. Pak King gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Jadi gimana nih Pak King tentang latihan hanya diikuti oleh 4 pemain PSMS Medan di tanggal 16 Agustus ini? Baik, terima kasih. Jadi kita memulai latihan hari ini sebenarnya ini pun sudah termasuk kategori terlambat. Ya. Karena arahan dari pembina kita Pak Edi supaya segera secepatnya melakukan latihan. Ya Pak. Namun karena situasi, karena soal PPKM ini dan sebagian pemain masih berada di luar kota, sehingga oleh manajer tim memutuskan hari ini dimulai latihan. Oke. Berapapun pemain yang hadir, kita mulai saja katanya. Oke. Jadi hari ini ada 5 orang pemain atau 4 pemain yang hadir, kemudian 1 izin sakit, Ya, yang 3 mungkin untuk hari mendatang menyusul. Kemudian kami sembari mengingatkan pemain-pemain yang di luar kota untuk segera bergabung ke PSMS karena mereka juga masih ragu tentang kompetisi ini itu sendiri sampai hari ini. Oh ya Pak. Kita ketahui bersama memang kita bersyukur izin sudah keluar dari Polri, semua sudah keluar dan Liga 2 kick-off-nya katanya tanggal 27 Oktober. 27 Agustus. Liga 1. Liga 1 benar. Ya, mudah-mudahan begitu kick-off Liga 1 berjalan, tentu turunan ke bawahnya Liga 2. Ya. Nah, Liga 2 menurut informasi 2 minggu atau 3 minggu setelah Liga 1 berjalan, ini diikuti Liga 2. Oke. Jadi perhitungan kami medio September Liga 2 sudah berjalan. Amin. Namun kami masih menunggu baik itu dari PSSI maupun LIB. Ya Pak. Seperti apa nanti dalam virtual meetingnya dengan klub-klub peserta Liga 2. Ya. Karena sampai saat ini seperti diketahui bahwa kompetisi itu dilaksanakan dengan bubble to bubble. Ya. Artinya ada 4 grup. Nah, 4 grup itu mana saja dan di daerah mana saja belum diputuskan dan seperti apa. Yang kedua juga tentang subsidi. Ya. Subsidi sampai sekarang kita tidak pernah tahu berapa karena PSSI dan LIB masih mencari siapa sponsornya karena sponsor untuk menangani Liga 2 belum ada. Oke. Karena katanya masih digadang-gadang dengan produk makanan, tapi ini belum pasti. Jadi yang Liga 1 oleh BUMN, BRI, mungkin Liga 2 lagi dicari. Oke. Sehingga nanti sudah dapat sponsornya tentu akan dapat subsidi bantuan kepada peserta Liga 2. Siap. Pak, kalau untuk persiapan kita sendiri dengan ya mohon maaf karena PPKM juga kita sempat memulangkan pemain gitu. Menurut Bapak sudah terlambatkah kita Pak? Karena ada juga tim-tim lain kan tetap latihan juga mereka full kan Pak? Ya, jadi kalau melihat situasi seperti ini memang kita harus melihat bagaimana situasi PPKM ini. Ya. Karena sampai sejauh ini kan tinggal daerah Medan lah atau level 4 lah dikatakan seperti Medan ini masuk sampai dengan tanggal 23 Agustus. Benar. Itu kata pemerintah kan Ya. gitu. Namun kita sudah mencoba. Jadi pelan-pelan kalau pemain sudah berkumpul ya kita mulai lagi. Jadi ada 19 orang pemain yang sudah ada di PSMS untuk secepatnya bisa merapat ke kebun bunga untuk dimulai latihan dan dibuat program oleh pelatih. Ya. Pelatih sudah sampaikan ke pengurus. Ya. Untuk program-programnya sudah ada. Kapan latihan pagi, latihan sore, dan uji coba sudah ada. Intinya program sudah ada dari pelatih Pak ya? Sudah, tinggal pemainnya lah segera. Nah, kita lagi berkomunikasi dengan pemain untuk segera datang ke Medan karena mereka pun mau datang ke Medan harus diadakan PCR. Iya. Kan tes PCR segala macam kan gitu. Walaupun mereka sudah divaksinasi. Iya. Kalau berangkat dari Medan ke Pulau Jawa, urusan PCR-nya mudah karena kita dapat bantuan dari Dinas Kesehatan Pemprov Su. Iya. Jadi gratis dan mudah. Kan gitu. Nah, sekarang persoalannya dari sana yang kemari mungkin mereka berpikir juga karena bayar itu kan. Sampai sekarang katanya udah dikurangi, dulunya hampir 1 juta. Sekarang sudah dikurangi ya. Mudah-mudahan lah nanti kalau mereka ikut PCR dan bayar, ya kami di sini manajemen akan mengganti biaya itu. Oh, seperti itu Pak Ya, ya? Oke. kita ganti. Nah, kalau untuk ini sendiri gimana Pak? Untuk misalnya kayak kita bilang Sukadana di Bali gitu. Ya. Itu dia untuk tiketnya apakah PSMS nanti akan ganti rembes kah atau gimana kira-kira Pak? Iya, biasanya seperti itu. Oh, Yang biasanya penting seperti ada itu. komunikasi aja lah.
Oke. Ada Pak, aku mau datang tanggal segini. Apakah tiketnya dari sini nanti dikirim? Iya, Kan iya. sekarang sudah elektronik semua. Benar. Atau sebaiknya dia beli dari sana, tinggal di sini, tinggal digantikan. Oke. Nah, Artinya semua koordinasi melalui manajer tim. Ya. Pak Mulyadi Simatupang. siap. Ternyata Pak Mulyadi udah sehat walafiat Pak? Sudah Sudah ya, sehat Pak, ya? dan sekarang Amin, berada amin. di Labuan Batu dan sudah sehat. Nanti minggu depan sudah bisa memantau latihan PSMS. Siap. Hari ini diperintahkannya kepada saya untuk meninjau dan sekaligus membuka latihan perdana tadi. Iya. Kalau untuk deadline sendiri pemain kira-kira gimana Pak? Ada nggak kira-kira pelatih kan udah buat program tadi tanggal sekian harus ngumpul nih semua nih pemain PSMS gitu? Kalau kita dari manajemen tidak bisa menentukan tanggal pasti, yang penting kita berharap Iya Pak. pemain supaya segera bergabung dengan PSMS Medan. Iya. Pak ini off record bukan off record sih maksudnya tadi kan kita sebelum direkam ini kan kayak tim lain Rans itu pergi ke Turki gitu kan. Itu kalau persiapan kita gimana? Mungkin sedikit Pak yang ditulis oleh atau program kerja pelatih dengan siapa saja kira-kira latih tanding kita Pak? Kira-kira. Oh belum ada, artinya dia bikin program tanggal sekian uji coba. Tapi uji coba dengan lawan tim siapa lawan belum? belum ada. Siap, Jadi yang penting Ya Pak. kita kuatkan dulu fisik pemain sama stamina dan strategi pemain. Kalau sudah kumpul semua, barulah kita bikin uji coba sembari kita lihat 2 minggu ke depan ini seperti apa. Ya. Jadi kalau sudah kick off tanggal 27 Agustus untuk Liga 1, Ya. tentu disitulah embrionya untuk ke Liga 2. Benar. Jadi dari situ nanti sudah bisa tahu kapan Liga 2 ini bergulir, dan secepatnya kami menunggu Ya Pak. paling tidak awal September Iya. sudah ada aba-aba dari LIB. Oke. Karena kemarin semua peserta klub Liga 2 yang diminta oleh LIB adalah daftar pemain dan ofisial dan pelatih yang sudah memperoleh vaksinasi. Oh gitu ya. Jadi semua daftarnya, tanggal berapa vaksin pertama, tanggal berapa vaksin kedua, apa yang divaksin, vaksin Sinovac, Oke. semua sudah detailnya, semua tanggalnya semua dengan pelatih official, termasuk anak gawang semua yang jaga-jaga bola, semua kita kirim Benar. supaya memang betul-betul tahu oleh liga sudah sekian orang. Ya. Kita kirimkan kemarin sekitar 25 orang, Oke. semua pelatih dan pemain, semua sudah kita kirim. Ya. Kalau Bapak sendiri Pak melihat dengan squad kita Pak gimana? 19 pemain masih perlu penambahan kah atau Iya gimana? jelas, harus ada penambahan pemain, jelas harus ada paling tidak 3 atau 4 pemain lagi harus disisip, Ya. sehingga kekuatan kita berjumlah sekitar 24. Ya, karena kemarin juga katanya kan wacana juga pemain naturalisasi juga kalau nggak salah 2 gitu Pak. Sudah Ya? sebenarnya. Oh, itu sebenarnya sudah ya? Artinya itulah karena kendala beginilah makanya Tertunda dipending, gitu. tertunda lagi. Jadi kita mesti kembali nego lagi dengan mereka pemain gitu, bersangkutan. karena ya itu tadi, karena kan kita sudah deal di jumlah nominal, tiba-tiba berubah lagi kan. Ya benar. Nah, apalagi saat sekarang ini kan semua klub Ya Pak. beradu cepat untuk mengambil pemain, Ya. beradu cepat untuk belanja pemain. Nah ini sekarang. Pak, kalau untuk Liga 2 ada nggak batasan pemainnya berapa yang bisa dikontrak Pak? Ada nggak seperti? Karena kan ada tim dari Solo itu kan kayaknya udah kelebihan itu, ada 40 lebih pemain mereka. Ada nggak sistem kayak gitu untuk Liga biasanya Pak? Kalau setahu saya untuk Liga 1 dan Liga 2 yang profesional Ya. itu maksimal pemain Ya. yang didaftarkan Ya. 30. Oke. Nah, maksimal pemain yang didaftarkan 30. 30. Persoalan klub itu mau kontrak pemain sampai 40 itu Urusan boleh urusan klub lah. Artinya mungkin dia untuk menjaga-jaga di kemudian hari atau bagaimana itu urusan klub. Siap. Tapi pemain yang didaftarkan di liga dalam satu kompetisi itu maksimal 30 orang. Ya. Ini sih lagi Pak. Pak kan kalau aku baca di Instagram Pak ya, lihat di Instagram, katanya memang PSSI agak kurang komunikasi dengan klub-klub peserta terutama Liga 2 itu gimana kira-kira Pak? Ya, kita memang menyampaikan itu sebenarnya. Ini kan klub Liga 2 kalau bisa dikatakan seperti anak tiri lah, atau mereka menganggap masih level 2. Iya. Karena sekarang kan konsentrasi mereka bagaimana Liga 1 ini jalan. Berjalan. Memang segala upaya yang dibuat, jadi kita nggak boleh secepat itu menyalahkan PSSI atau LIB. Mereka sudah berusaha, Iya. mereka sudah berupaya, karena kan urusannya banyak. Betul. Urusan dengan Polri, urusan dengan BNPB, urusan dengan Menpora. Iya. Kan banyak tingkatannya itu. Jadi harus ini karena COVID ini sudah nasional dan dunia,
tentu konsentrasi ke situ. Betul. Apalagi nanti begitu Liga 1 ini mulai, tiba-tiba ada yang kena COVID, ada yang ini, wah bisa fatal ke Liga 2-nya lagi kan gitu. Karena bukan sedikit uang pemerintah yang habis untuk menangani ini. Ya Pak. Bukan sedikit uang pemerintah yang habis untuk menangani ini. Udah berapa triliun uang itu habis khusus ini. Jadi kita jangan main-main. Betul. Konsentrasi bagaimana kepala daerah, Pak Gubernur kita, semua yang sudah begitu lelah menangani COVID nih kan, lelah ini Benar. menangani COVID. Nggak selesai Nggak ya Pak. selesai, terus ada aja kan gitu. Nah, bukan lagi masalahnya macam nanti kalau sini begini, ini begini, penanganannya begini. Belum lagi masalah rumah sakit, belum lagi masalah obat, belum lagi masalah dinas sosialnya, ininya semua sumbangan, macam-macam itu kan. Nah, jadi kan mereka itu konsentrasinya udah terpecah. Tapi begitupun kita harapkan pimpinan kita semua ini ya juga harus sehat. Ya. Jangan pula nanti beliau ini terlalu capek juga. Ya. Ya kan. Jadi mereka harus sehat, harus ini. Semualah kita jaga untuk bagaimana kepentingan bangsa dan negara ini supaya lebih baik. Siap. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Kalau Bapak sendiri optimis Pak dengan skuad PSMS kita ini Pak? Ya kita harus optimis. Siap. Kita harus optimis dengan skuad kita, tapi kita harus tambah. Ya. Jadi kita juga jangan berhayal kalau kayak begini. Artinya kita harus tambah kekuatan kita. Betul. Harus tambah di posisi mana yang lemah gitu. Jadi misalnya posisi ini perlu disisip, ditambah. Posisi ini. Nah, sekarang kalau contoh, Ya Pak. kalau saya lihat ya, misalnya untuk penjaga gawang, itu nggak usah kita ragukan Betul. lagi. Tiga-tiganya gila-gila. Tiga-tiganya kelas, kan gitu. Nggak usah kita ragukan, 3 penjaga gawang kita. Ya. Kelas, udah oke. Mungkin di posisi stopper, ini perlu penambahan, bukan kita ragukan, perlu penambahan. Betul. Kemudian di posisi striker, perlu penambahan. Ya. Nah, makanya kalau sudah ada dapat 4 pemain, dengan 19 orang sekarang tambah 4, berarti 23. Ya. Nah, ini sudah menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Siap. Nah, itu sudah hebat, karena ini kan sistemnya juga, ya tadi, bubble to bubble. Ya. Jadi kompetisi itu main di satu daerah Ya. dengan grup 6 tim. Ya. Dari situ nanti juara dan runner up-nya keluar kan gitu. Ya. Pak, ini baru ingat Pak, simpang siur nih Pak sebenarnya. Tapi mungkin Bapak yang paling berkompeten menjawab. Adakah masalah internal Pak di kita Pak dengan pemain dengan ini? Masalah internal nggak ada, cuma Tidak ada, komunikasi aja nanti. Komunikasi ya. Tunggu Pak, karena Pak Mulyadi lagi kemarin lagi isoman. Nanti setelah dia kembali, komunikasi dengan pemain sudah bisa lancar. Siap. Oke Pak, itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Jaga kesehatan terus Pak. Thank you Pak.